Halo Bidikers. Pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu, mantan Panglima TNI dan Menko Polhukam Jenderal Wiranto menjadi korban penusukan oleh seorang pria di Pandeglang, Banten. Anehnya, setelah peristiwa itu, nama Wiranto sangat jarang bahkan tak pernah lagi muncul di media. Lalu seperti apa nasib dan kabar terbaru Jenderal Wiranto saat ini? Mari kita bongkar. Peristiwa penusukan yang terjadi pada Wiranto yang merupakan salah satu tokoh penting Indonesia beberapa tahun lalu tersebut benar-benar mengejutkan. Seperti yang kita tahu, Wiranto adalah seorang mantan jenderal dan politisi besar Indonesia. Pria kelahiran Yogyakarta ini memulai karir militernya di Angkatan Darat. Wiranto merupakan lulusan Akmil tahun 1968, yang kemudian naik pangkat hingga menjadi Panglima TNI pada tahun 1998. Sebelum reformasi tahun 1998, Wiranto sempat beralih ke dunia politik dan menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Presiden Soeharto. Wiranto juga merupakan salah satu tokoh yang kontroversial dalam sejarah Indonesia karena keterlibatannya dalam kejadian tragedi Semanggi I dan II, serta peristiwa kekerasan yang terjadi di Timur Timur saat referendum kemerdekaan tahun 1999. Pria berusia 75 tahun ini kemudian menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Joko Widodo. Sebagai Menko Polhukam, Wiranto mendatangi sebuah acara di Pandeglang. Saat itu dia hendak balik ke Jakarta setelah kunjungan kerja. Namun dia singgah sebentar untuk menyapa warga sekitar. Wiranto ditusuk di pintu gerbang alun-alun Menes saat baru turun dari mobilnya. Secara tiba-tiba, Wiranto diterjang seseorang berpakaian hitam dari arah kiri. Beberapa orang di sekelilingnya berusaha menghalangi tapi gagal. Wiranto kemudian hanya tersungkur sambil memegang perut. Wiranto kemudian segera dilarikan ke klinik terdekat. Setelah mendapat penanganan awal yang dialihkan ke RSUD Berka Pandeglang. Pihak rumah sakit kemudian menyatakan bahwa Wiranto mendapat tusukan di 2 titik. RSUD juga merawat 3 orang yang juga terkena tusukan, yakni Ajudan Wiranto, Kapolsek Menes, dan seorang pegawai kampus. Usai penanganan awal, Wiranto dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta menggunakan helikopter. Sementara itu pelaku yang belakangan diketahui bernama Syahril Alamsyah langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Menes. Polisi juga menangkap Fitri Andriana, istri Syahril. Seperti yang dilansir dari laman kompas.com, pelaku penusukan Syahril Alamsyah alias Abu Rara divonis 12 tahun penjara. Sementara 2 terdakwa lainnya, yakni Fitri Diana alias Fitri Adriana, dituntut 12 tahun penjara, dan Samsudin alias Abu Basilah dituntut 7 tahun penjara. Setelah sepekan lebih dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Wiranto akhirnya keluar pada 19 Oktober. Wiranto sempat berkunjung ke kantornya. Ia bersilaturahmi dengan jajarannya di Menko Polhukam dan mengatakan akan melaksanakan tugasnya hingga masa kabinet selesai. Kemudian pada 23 Oktober, Mahfud MD diumumkan sebagai Menko Polhukam yang baru. Sementara itu, Wiranto dilantik menjadi anggota sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Sejak menjabat amanah baru tersebut, nama Wiranto mulai jarang muncul di pemberitaan. Berbeda dengan saat menjabat sebagai Menko Polhukam, ditambah lagi Wiranto juga tersingkir dari partai buatannya sendiri, Hanura. Setelah terakhir menjadi Ketua Umum Hanura pada tahun 2016, Wiranto kemudian mengisi posisi sebagai Dewan Pembina Hanura, sampai dia mengundurkan diri sesaat sebelum dilantik menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Hingga akhirnya pada Desember 2019, nama Wiranto tidak ada dalam daftar undangan Musyawarah Nasional Hanura. Berdasarkan laporan dalam laman liputan6.com, Ketua DPP Hanura Beni Ramdhani membeberkan alasan tidak diundangnya Wiranto adalah karena sudah tidak masuk dalam struktur pengurus partai. Hal tersebut semakin membuat Wiranto hilang dari permukaan. Bahkan lulusan SMA Negeri 4 Surakarta ini juga menghilang dari media sosial. Akun Instagram resminya @wiranto_official pun sudah tak aktif lagi. Postingan terakhirnya pada 8 Oktober 2019 atau tepat 2 hari sebelum kasus penusukan terjadi. Kemudian akun Twitternya @wiranto1947 juga terakhir kali aktif pada 12 Mei 2020. Lantas kemana Wiranto saat ini? Sebenarnya Wiranto masih aktif di pemerintahan hingga saat ini. Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat ini masih menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden
pada tahun terakhir periode Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dilihat dari Instagram resmi Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto aktif mengisi berbagai kegiatan audiensi. Salah satunya yaitu Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura, Teo Chee Hean, dalam pertemuan yang berlangsung pada 3 Maret 2023 ini. Wiranto membahas hubungan kerjasama bilateral antar Indonesia dan Singapura. Selain itu, Wiranto juga sempat mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pertemuan terbatas tersebut membahas tentang proyeksi dan tantangan neraca perdagangan Indonesia. Sebelumnya, 5 Januari 2023, Wiranto sempat menyelenggarakan sidang pleno pertama Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam rapat pleno ini dibahas mengenai kegiatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk tahun 2023. Namun dari publikasi akun Instagram resmi milik One Team Press, itu terlihat bahwa Wiranto memang jarang muncul di publik secara langsung. Aktivitas kunjungan ke beberapa daerah dan instansi pemerintah hanya dilakukan oleh anggota One Team Press. Di samping kesibukan di pemerintahan, Wiranto juga masih melanjutkan karir partai politiknya. Meskipun sudah bukan lagi anggota Hanura, namun belakangan ini Wiranto kencang dikabarkan bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Tapi kabar ini masih belum dikonfirmasi secara resmi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kemudian ada juga artikel dari laman Tempo.co yang memasukkan nama Wiranto dalam daftar 3 pangkostrat paling berpengaruh selama 62 tahun berdiri. Wiranto bersanding dengan 2 nama besar lainnya, yakni Jenderal Soeharto dan Jenderal Prabowo.